You've had enough of the money's elastic. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's elastic. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Kontrak David dan Levy segera berakhir, ditahan atau dicoret. Kontrak dua pemain asing Persib, David da Silva dan Levy Madinda segera berakhir. Diketahui David dan Levy di Persib Bandung hingga tanggal 30 Desember tahun 2023 mendatang. Terhitung hanya tinggal 3 bulan lagi, kedua pemain asing itu bisa membersamai skuad Maung Bandung. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari skuad Pangeran Biru apakah keduanya akan bertahan bersama Persib atau justru dicoret. Namun, Persib bisa saja mempertahankan David dan Levy secara bersamaan, mengingat keduanya tampil apik di beberapa pertandingan ke belakang. Meskipun Levy merupakan pemain pinjaman dari klub Malaysia Johor DTFC, akan tetapi kontrak pemain asal Gabon itu segera habis di bulan Desember tahun 2023. Levy didatangkan oleh Persib Bandung untuk mengisi satu bangku kosong slot pemain asing, setelah Tyrone Del Pino mengalami cedera di awal musim lalu. Terkait mempertahankan David dan Levy, seluruh keputusan tersebut berada di tangan Coach Bojan Hodak serta pihak manajemen Persib. Persija disarankan pinjamkan sosok 9,56 miliar rupiah ini ke Persib Bandung, netizen, gak guna. Persija Jakarta disarankan pinjamkan sosok 9,56 miliar rupiah ke Persib Bandung. Hal itu lantaran dinilai pemain tersebut tak berguna lagi bagi tim asuhan Thomas Doll. Sebagai informasi, sosok 9,56 miliar rupiah ini diketahui pemain yang baru direkrut oleh Persija Jakarta pada bursa transfer menjelang kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Namun pemain yang berposisi sebagai striker tersebut sudah tak asing lagi bagi The Jackmania atau supporter Persija. Dikutip melalui Transfermarkt, sosok 9,56 miliar rupiah yang dimaksud dalam artikel ini adalah Marko Simic. Diketahui nilai tersebut merupakan market value tertinggi yang pernah dimiliki pemain asal Kroasia itu di tahun 2019 silam. Sementara itu, saran netizen untuk Persija Jakarta meminjamkan Marko Simic ke Persib Bandung terungkap melalui kolom komentar pada unggahan akun Instagram Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca @officialprapanca, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Prapanca pada akun Instagramnya tersebut mengunggah sejumlah momen ketika briefing pemain, di mana pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, kemarin, Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan pada laga pekan ke-12 menghadapi Persik Kediri dengan skor 2-1. Atas unggahan itulah, ada netizen yang meminta agar Marko Simic dipinjamkan ke Persib Bandung karena dianggap tidak berguna. Berdasarkan data di Transfermarkt, Marko Simic yang pernah memilih meninggalkan Persija usai menuntaskan musim 2021/2022 karena masalah gaji itu pada kompetisi musim ini baru berkontribusi 3 gol untuk tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Marko Simic baru menyumbang 3 setelah diturunkan dalam 8 laga dengan 372 menit bermain. Ciro Alves Persib Bandung sudah keluar dari masalah dan siap juara. Striker Persib Bandung Ciro Alves dapat penghargaan gol terbaik Liga 1 2023/2024 untuk edisi bulan Agustus tahun 2023. Penghargaan itu diberikan jelang laga Persib vs Persikap 1973 di Stadion GBLA, Sabtu kemarin, tanggal 16 September tahun 2023. Ciro Alves dapat penghargaan The Best Goal of the Month Agustus tahun 2023. Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian yang fair. Ciro Alves dinilai oleh tim High Performance Unit,
HPU, Liga 1 2023/2024 serta melalui voting yang diberikan oleh supporter. Adapun gol yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah yang dicetak Ciro ke gawang Persis Solo di Stadion Manahan, tanggal 8 Agustus tahun 2023 lalu. Seperti diketahui, gol tersebut tercipta ketika pertandingan memasuki menit ke-32. Momen itu terjadi ketika Ciro menerima umpan dari Mark Klok. Dia bergerak dari sisi kiri pertahanan Persis Solo. Ciro tidak langsung menendang bola. Setelah melakukan beberapa gerakan mengelabui lawan, baru dia melepas tendangan kaki kanan. Bola mengarah ke pojok kanan gawang Persis sehingga gagal diantisipasi penjaga gawang. Gol itu membawa Persib unggul sementara 1-0 atas tuan rumah. Sayangnya, di akhir laga, Maung Bandung terpaksa menyerah. Persis akhirnya menang dengan skor 2-1 berkat 2 gol yang dicetak Ramadan Sananta. Kini Ciro Alvis makin gacor. Dia juga mengantarkan Persib mengalahkan Persikabo di GBLA, Sabtu kemarin. Dia masuk di babak akhir kedua menggantikan David da Silva. Persib menang 2-0 berkat gol David da Silva dan Ezra Walian. Gol yang dicetak Ezra Walian di babak kedua juga berasal dari pola serangan yang cukup bagus. Ezra Walian berhasil mengecok pemain lawan sebelum akhirnya melepas tendangan keras dari jarak dekat. Seiring dengan itu performa Persib juga semakin memukau. Setelah beberapa pekan jadi penghuni zona degradasi kini sudah merangkak naik. Persib kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara di atas Persebaya yang hari ini kalah di Madura. Peluang Persib Bandung untuk terus menatki ke papan atas klasemen sangat terbuka lebar. Pelatih Boyan Hodak juga optimistis bisa membawa anak asuhnya terus meraih hasil positif. Seluruh tim sudah bekerja keras, dan kami berjanji akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, ujarnya. Bagaimana aksi menepi sejenak Bobotoh Persib Bandung apakah akan berlanjut ini kata Ketua Viking. Ketua Umum Viking Persib Club, VPC, Tobias Ginanjar Sayidina angkat bicara mengenai progres aksi menepi sejenak yang dilakukan sejumlah komunitas Bobotoh sebagai bentuk protes terhadap kebijakan manajemen Persib Bandung. Tobias mengatakan, ia masih belum mengetahui secara pasti kapan aksi menepi sejenak berakhir dan komunitas Bobotoh kembali datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, untuk mendukung Maung Bandung. Keputusan menepi ini merupakan keputusan bersama yang telah didiskusikan di internal masing-masing kelompok. Tentunya ketika ingin merubah keputusan, harus disepakati bersama. Jadi tidak ada waktu yang pasti. Ini tergantung kesepakatan kelompok-kelompok tersebut. Tulisnya dikutip di akun pribadi X, Twitter, @toptops, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Aksi menepi sejenak ini dilatar belakangi oleh rasa kecewa komunitas Bobotoh terhadap manajemen yang dianggap mempersulit dengan adanya kebijakan sistem penjualan tiket terbaru. Terdapat 2 tuntutan utama yang dilayangkan komunitas Bobotoh, yaitu seperti kenaikan harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan sistem pembelian tiket yang menurut mereka terkesan dipersulit. Pria kelahiran Bandung, tanggal 21 April tahun 1986 tersebut menjelaskan, ia selalu berkomunikasi dengan komunitas Bobotoh lainnya tentang progres dari aksi menepi sejenak terhadap manajemen Persib. Terkait seperti tidak ada pergerakan, sebenarnya semua kelompok rutin berkomunikasi untuk membicarakan update, progres dan opsi-opsi langkah yang rasional untuk diambil. Cuma memang tidak semua upaya harus di-share ke media sosial untuk kepentingan keefektifan langkah, tambahnya. Tobias mengatakan, aksi menepi sejenak ini sudah dipikir matang-matang oleh pihaknya dan akan terus mengambil langkah yang rasional untuk mendapatkan tujuan akhir, yaitu berdialog dengan pihak manajemen Persib, bukan berakhir demonstrasi massal. Karena menurutnya, aksi apapun akan berujung dengan dialog untuk menyamakan persamaan yang belum tersampaikan dan menemukan jalan tengah untuk sebuah perbedaan. Demo memang terkesan seperti heroik, tapi tahu sendiri yang bakal nemuin siapa dan biasanya tidak akan merubah keputusan,
karena yang ditemui nanti bukan pengambilan keputusannya. Belum lagi ada risiko disusupi atau lainnya, yang mungkin akan mendowngrade perjuangan yang sedang dilakukan. Tobias mengatakan, aksi menepi sejenak ini sudah dipikir matang-matang oleh pihaknya dan akan terus mengambil langkah yang rasional untuk mendapatkan tujuan akhir, yaitu berdialog dengan pihak manajemen Persib, bukan berakhir demonstrasi massal. Karena menurutnya, aksi apapun akan berujung dengan dialog untuk menyamakan persamaan yang belum tersampaikan dan menemukan jalan tengah untuk sebuah perbedaan. Demo memang terkesan seperti heroik, tapi tahu sendiri yang bakal nemuin siapa dan biasanya tidak akan merubah keputusan, karena yang ditemui nanti bukan pengambilan keputusannya. Belum lagi ada risiko disusupi atau lainnya, yang mungkin akan mendowngrade perjuangan yang sedang dilakukan. Menurut saya, boykot levelnya sudah lebih tegas dan keras daripada demo. Karena sudah menarik diri dengan tidak membeli tiket yang merupakan income manajemen Persib, ujarnya. Tobias mengungkapkan aksi menepi sejenak, sudah mulai mengguncang manajemen Persib meskipun masih dalam cara terselubung. Ini masih debatable karena di satu sisi, setelah 5 pertandingan kandang seperti masih stuck tidak ada respons dari manajemen. Tapi di sisi lain, ada fenomena bagi-bagi tiket gratis, fitur-fitur diskon, bendera-bendera komunitas goib dan lainnya. Kalau baik-baik saja kenapa harus ada upaya-upaya seperti itu, tulisnya. Namun meskipun begitu, Tobias berharap permasalahan ini bisa cepat selesai dan Bobotoh bisa kembali datang ke Stadion GBLA untuk mendukung Persib seperti sedia kala. Terkait pemain butuh dukungan, mungkin ini yang paling berat untuk kami yang sedang menepi. Bagaimanapun pemain dan jajaran tim tidak bersalah, namun mereka ikut terkena dampak dari situasi ini. Dalam hati kecil, pasti semuanya ingin cepat kembali ke stadion untuk memberi dukungan kepada mereka, ucapnya. Oleh karena itu, Tobias mengatakan komunitas Bobotoh akan selalu ada bersama Persib kapanpun, meskipun belum bisa mendukung secara langsung di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Untuk meminimalisir dampak, komunitas sepakat untuk tetap memberikan dukungan pada saat latihan dan beberapa dari kami, termasuk saya sudah memberikan penjelasan langsung kepada beberapa pemain. Mereka bisa mengerti, walaupun kerinduan untuk melihat supporter kembali ke stadion, pungkasnya. Jangan anggap enteng Bayangkara, kata Bojan Hodak jelang Persib Bandung vs Bayangkara FC. Persib Bandung akan menjalani laga pamungkas pada September, saat menjamu Bayangkara Presisi Indonesia FC, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, 23/9 nanti. Secara prestasi di papan klasemen sementara Liga 1 musim ini, Persib lebih diunggulkan karena berada di peringkat ke-7 dengan koleksi 18 poin dari 12 laga. Adapun Bayangkara FC berada di posisi juru kunci zona degradasi atau posisi ke-18, dengan baru mengumpulkan 6 poin dari 12 laga. Meski timnya lebih diunggulkan, dan baru saja meraih hasil positif saat menjamu Persikabo 1973 akhir pekan lalu, pelatih Persib, Bojan Hodak meminta agar para anak asuhnya jangan terlalu jemawa, atau bahkan memandang enteng lawan. Sebab, baginya setiap lawan yang menghadapi Persib, selalu memiliki motivasi berlipat untuk dapat menghentikan tren positif yang diraih Maung Bandung sejauh ini. Oleh karena itu, ia meminta para pemain agar tetap menatap setiap pertandingan dengan serius, guna meraih hasil maksimal. Apalagi, kali ini lawan yang akan dihadapi berstatus sebagai tuan rumah. Kami harus bisa meraih kemenangan melawan siapapun, tidak peduli itu tim 3 teratas atau 3 tim terbawah, kami akan coba untuk meraih kemenangan, ujarnya. Menurutnya penting bagi Persib untuk bisa meraih kemenangan dalam setiap laga, terlebih, 3 poin memiliki arti penting untuk menaikkan posisi di klasemen. Untuk bisa kembali mendapatkan 3 poin, tentunya selain kami harus fokus dan bermain 100% di pertandingan, kami juga jangan memandang enteng lawan, ucapnya. Saat ini, timnya tengah berupaya untuk menjaga konsistensi permainan di setiap laga, mengingat di awal musim,
penampilan Maung Bandung sangat buruk hingga harus merasakan masuk zona degradasi. Ketika saya tiba di sini, kami berada di posisi 16 dan target utamanya ialah keluar dari zona degradasi tersebut. Tapi secara perlahan saya rasa sekarang kami sudah mulai lebih konsisten dan menjauh dari zona degradasi, ujarnya. Kini kami berada di urutan 7, dan perlahan terus membaik dari pertandingan ke pertandingan, lanjutnya. Dengan konsistensi meraih hasil positif tersebut, dirinya optimistis akan berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pemain dan tim. Kami tentunya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan meraih kemenangan di setiap pertandingan, karena kemenangan itu memberikan kepercayaan diri dan peluang yang positif untuk setiap laga berikutnya, katanya. Melihat hasil 4 pertandingan terakhir yang diraih Persib dan Bayangkara Presisi Indonesia FC di musim ini, Maung Bandung berhasil mengumpulkan 10 poin, dari hasil 3 kemenangan dan 1 kali seri. Sedangkan, tim berjuluk The Guardians tersebut, hanya mampu mengumpulkan 2 poin. Hasil menahan imbang Madura United dengan skor 0-0 dan di laga terakhir melawan Dewa United 2-2. Sementara 2 laga lainnya, Bayangkara selalu menelan kekalahan. Bojan Oga sesumbar tembus 5 besar di putaran pertama. Perlahan tapi pasti, Persib mulai mengatrol posisi mereka di papan klasemen. 4 laga tanpa kekalahan dan 3 diantaranya berakhir dengan kemenangan didapat tim asuhan Bojan Hodak. Peluang untuk bisa masuk ke posisi 5 besar pun terbuka setidaknya pada akhir putaran pertama. Namun Bojan Hodak sebagai pelatih enggan berbicara mengenai hal itu terlalu dini. Menurutnya kini yang terpenting adalah menjaga konsistensi permainan di tiap laganya, mengingat di awal musim, penampilan Maung Bandung sangat buruk hingga masuk zona merah. Ketika saya tiba di sini, kami berada di posisi 16 dan target utamanya ialah keluar dari zona degradasi tersebut, kata pelatih berpaspor Kroasia ini pada awak media dalam jumpa pers setelah laga menghadapi Persikabo. Bojan masuk menggantikan Luis Milla yang mundur di pekan ketiga. Dia baru mulai bertugas di pekan ke-6, dan sempat kesulitan juga di awal. Namun belakangan ada peningkatan performa dari Persib dan posisi di klasemen pun meningkat secara perlahan. Saya rasa sekarang kami sudah mulai lebih konsisten dan menjauh dari zona degradasi. Kini kami berada di urutan 7 dan perlahan terus membaik pertandingan demi pertandingan, terang pelatih berkepala Plontos ini. Menurutnya yang harus dilakukan adalah terus meraih hasil positif untuk menjauhi zona degradasi dan juga menyodok ke papan atas, caranya dengan konsisten meraih kemenangan. Itu juga akan berdampak pada sisi mental pemain karena hasil positif tentu mendongkrak kepercayaan diri. Tim juga tentunya selalu menjadi lebih baik setiap meraih kemenangan. Karena kemenangan itu memberikan kepercayaan diri dan peluang yang positif untuk laga berikutnya, tutup pelatih berusia 52 tahun ini.